Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alfian Adansa Channel yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang top up gitu ya. Top up untuk akuarium air laut. Banyak yang nge-DM ke saya gitu ya, Kak boleh nggak pakai air isi ulang, Kak boleh nggak pakai air sumur, Kak boleh nggak pakai air PDAM gitu ya, Kak boleh nggak pakai aqua kemasan gitu ya. Nah sebenarnya sih teman-teman tidak ada yang salah gitu ya, mau pakai air apapun itu gitu ya, bisa pakai sumur, pakai PDAM gitu ya, pakai kemasan gitu ya, atau pakai RO gitu ya, seperti itu teman-teman. Cuman di sini yang jadi kendala itu harus TDS-nya rendah teman-teman, gitu ya. Harus TDS yang rendah. TDS itu adalah bagian mineral yang terlarut dalam air teman-teman, gitu ya. Nah di sini untuk akuarium air laut itu tidak membutuhkan mineral yang tinggi teman-teman, gitu ya. Bagusnya itu yang natural airnya gitu ya, yang natural gitu, yang tidak banyak mineral-mineral yang terkandung di dalam airnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja. Oke teman-teman, kalau saya pribadi gitu ya, di sini untuk top up air itu menggunakan air amidis teman-teman. Itu ya, karena dari awal setup gitu ya, saya menggunakan air amidis, air kemasan ini gitu ya, yang 19 liter, yang galonan gini teman-teman gitu ya. Nah untuk air amidis ini saya sudah mengetesnya teman-teman, air amidis ini TDS-nya itu di angka 0 teman-teman, itu di angka 0, jadi tidak ada mineral yang terlarut di dalam air. Di dalam ini natural, murni, air murni gitu ya, seperti itu. Dan untuk masalah teman-teman gitu ya yang nge-DM saya gitu, boleh nggak Kak? Boleh aja teman-teman gitu ya, pakai air itu, tapi konsekuensinya kalau pakai air kemasan, kalau air isi ulang gitu, biasanya TDS-nya itu masih tinggi teman-teman. Itu baiknya sih sebenarnya TDS yang baik itu di bawah 10 teman-teman. Ya, di angkanya di bawah 10 gitu. Kalaupun di atas sedikit dari 10, semuanya 11, 12 itu masih bisa teman-teman gitu ya. Nah, untuk angka TDS 0 yang saya ambil di sini, lumutnya itu benar-benar hampir tidak ada teman-teman. Gitu ya. Kalau lumut sih sebenarnya pasti ada, di setiap tank itu pasti ada. Gitu. Cuman untuk yang pakai air top up amidis ini hampir tipis gitu ya si lumutnya itu gitu. Tidak seperti halnya air kemasan yang lain gitu ya. Nah, saya pernah pakai juga selain amidis itu pakai Cleo. Cleo itu angka TDS-nya rendah juga teman-teman. Itu ya di angka 3 atau di angka 4 gitu ya. Sekitar di angka itu masih bisa lah gitu ya, masih rekomendasi untuk top up gitu ya. Untuk RO bisa juga teman-teman gitu ya, untuk RO, tapi RO itu biasanya tiap orang yang jual itu RO angka TDS-nya itu tidak sama teman-teman. Yaitu ada tetangga saya di sini, daerah sini gitu ya, di daerah Ciwasra Bandung, itu angka TDS-nya di angka 15. Gitu. Sebenarnya itu masih bisa sih teman-teman gitu, masih bisa gitu ya. Cuman biasanya si lumut itu akan agak cepat pertumbuhannya gitu ya, lumut hijaunya itu. Di kaca itu sebenarnya angka TDS rendah juga, kalau lumut pasti ada teman-teman gitu ya. Cuman si lumut itu akan tipis gitu ya, tidak setebal angka TDS yang tinggi gitu ya. Nah ada yang bilang gitu, di nge-DM saya gitu, saya juga pakai air sumur bisa Kak gitu ya, pakai air kemasan gitu ya, yang kemasan atau enggak refill gitu ya untuk yang isi ulang.
gitu. Bisa gitu, emang bisa banget gitu ya pakai itu gitu. Cuman ya resikonya lumut akan banyak di tank gitu ya. Dan untuk koral memerlukan TDS yang rendah teman-teman. Koral itu kalau ada lumut yang nempel di badan si koral gitu ya, dan dia itu pasti akan mati teman-teman. Itu karena koral itu akan sensitif gitu ya dengan pertumbuhan lumut di dalam tank itu. Kalau lumut itu banyak, biasanya akan menutupi si koral itu teman-teman. Seperti itu gitu ya. Mungkin untuk fish only gitu ya, untuk ikan masih bisa direkomendasikan teman-teman. Gitu ya, karena ikan itu tidak sensitif terhadap parameter air gitu ya, apalagi dengan TDS gitu ya. Tidak terpengaruh dengan itu. Sekalipun di tank itu banyak lumut gitu ya, tidak akan terpengaruh teman-teman. Malah bagus untuk jenis ikan botana gitu ya. Jenis ikan botana dia senang sekali lumut, alga gitu ya, karena dia pemakan herbivore gitu ya. Ketika ada lumut di dalam tank gitu ya, untuk botana itu terutama yang belum melet, ikan botananya itu biasanya dia bisa memakan si lumut itu teman-teman gitu, karena di alaminya dia pemakan lumut, herbivore, alga gitu ya, seperti itu. Nah jadi kalau ada yang bilang bisa, ya bisa teman-teman gitu ya, cuman tidak direkomendasikan menggunakan air sumur, apalagi air PDAM gitu ya, yang masih mengandung kaporit. Kebanyakan untuk di perkotaan PDAM itu biasanya terlarut kaporit gitu ya. Nah itu biasanya itu bukan air laut aja gitu ya, air tawar juga biasanya ikan akan pada mabok teman-teman dengan baunya kaporit itu gitu ya. Kita juga kadang-kadang kalau menghirup udara dari air kaporit itu suka pusing ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah di sini saya biasanya untuk top up itu tiap hari itu sekitar 1 liter teman-teman, menghabiskan 1 liter air penguapan dari si akuarium laut ini. Nah di sini saya dibatasin teman-teman, batas air gitu ya, biar si parameter air tidak berubah gitu ya, karena yang nguap itu sebenarnya bukan si air lautnya teman-teman, tapi si air tawarnya gitu ya, karena garamnya itu tidak akan menguap, tapi si air, kandungan airnya yang menguap teman-teman. Nah ini biasanya di sini saya manual teman-teman. Saya dulu pernah pakai yang otomatis gitu ya. Pakai yang otomatis itu lebih ke bikin saya malas teman-teman, karena benar-benar tidak ada minim perawatan gitu ya, karena di situ kita cuman mengganti si galonnya gitu ya. Kalau kita manual, kita bisa tiap hari itu bisa melihat perkembangan si filter SAM gitu ya. Jadi kita lihat batasnya gitu ya, seperti ini. Nah ini di sini batasnya. Biasanya saya tiap hari itu menambahkan si top up ini sekitar 1 liter teman-teman penguapannya gitu ya, untuk tank yang 1 meter ini. Nah di sini teman-teman batasnya. Nah kita harus setiap ngisi air tawar ini di sini teman-teman. Gitu di batas ini gitu ya. Kita harus dibatasin, jangan kebanyakan gitu ya. Jangan kurang gitu ya, karena kalau kurang sudah otomatis kadar garam akan naik gitu ya. Kalau kebanyakan kadar garam akan turun teman-teman. Seperti itu. Makanya saya batasin seperti ini gitu ya. Karena nah untuk pengecek penguapannya itu berapa liter gitu, karena ini kan akan turun teman-teman. Ini akan turun gitu ya. Ntar kita masukin lagi berapa sampai si batas ini gitu ya. Berapa yang dibutuhin si tank untuk air top up ini gitu ya. Di sini saya sudah mengukur tiap harinya itu dia membutuhkan air amidis itu sekitar 1 liter teman-teman untuk penguapannya. Dan di sini saya tidak menggunakan fans gitu ya untuk pendingin. Biasanya untuk pendingin mungkin banyak river yang untuk pendingin suhu airnya gitu ya, banyak river yang menggunakan
kipas untuk disemprotkan langsung ke airnya teman-teman gitu ya, dengan maksud biar si air ini dingin gitu. Nah itu biasanya penguapan air itu lebih cepat lagi teman-teman gitu ya, untuk penggunaan pen itu gitu ya, penggunaan kipas gitu. Dan di sini saya tidak menggunakan karena suhu di Bandung itu sudah cukup lumayan dingin teman-teman gitu ya. Kalau apalagi kalau malam suhunya itu bisa menyentuh di angka 20 teman-teman gitu. Kalau siang mungkin 24 25 gitu ya, di angka segitu. Jadi perubahannya sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk perubahan suhu seperti itu teman-teman. Nah ini untuk kemasannya saya di sini manual aja, sempat menggunakan otomatis gitu ya, karena otomatisnya mati, akhirnya akhir ini saya menggunakan manual gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih, ada hikmahnya gitu ya. Untuk manual itu kita bisa tiap hari mengontrol si keadaan si filter SAM gitu ya. Kalau nggak pompanya takut kesumbat gitu ya, karena di sini kan kesumbat makroalga gitu ya, takut kesumbat jadi aliran si airnya tidak bagus gitu ya. Atau intinya tiap hari itu kita kalau manual ini bisa sambil ngecek keadaan si filter SAM seperti apa teman-teman, seperti itu gitu ya. Sebenarnya untuk top up itu banyak ya teman-teman ya, banyak pendapat gitu ya, banyak pendapat gitu. Itu balik lagi ke teman-teman gitu ya, mau top up mau pakai apa gitu. Kalau teman-teman rajin gitu ya, pakai air sumur juga tidak ada masalah sebenarnya teman-teman gitu ya. Kalau emang koral teman-teman kuat gitu ya, tidak ada masalah dengan air top up-nya, tidak ada masalah, silakan aja pakai air sumur gitu ya. Tapi untuk saya pribadi menggunakan air Amidis ini teman-teman gitu ya. Tapi emang untuk harganya lumayan, satu galon itu untuk di Bandung itu sekitar 18.000 17.000 teman-teman. Tapi awet kok, satu galon itu biasanya saya sampai habis itu sekitar 1 minggu lebih gitu ya, 1 minggu lebih untuk top up 2 tank ya teman-teman, untuk tank yang 1 meter sama tank kuda laut gitu. Jadi menurut saya sih masih hemat lah teman-teman gitu ya, karena si tank juga bersih teman-teman, bebas dari lumut. Kalau ini lumut yang ini karena emang nitrat fosfatnya tinggi ya teman-teman itu. Nah mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu ya. Untuk air top up itu balik lagi ke owner masing-masing mau pakai top up air apa gitu ya. Cuman yang direkomendasikan gitu ya, sebenarnya untuk direkomendasikan itu adalah air RO, air Amidis dan air Cleo gitu teman-teman. Yang TDS-nya menurut saya rendah. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang masih setia menonton Alfian Aryansyah Channel. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.